Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita boleh ada, kita boleh kuat, kita boleh datang di tempat ini dengan satu tujuan untuk memuji Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau datang kepada Dia Sang Pemilik hidup kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk setiap karya-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Terbukti nyata kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap apapun yang telah Engkau perbuat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan Kau mau menaikkan pujian penyembahan kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran-Mu berbicara dalam setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah hari ini dalam ibadah kami Tuhan, di minggu pagi ini kami boleh Tuhan merasakan lawatan-Mu. Kami boleh merasakan Tuhan kasih setia-Mu Tuhan, sehingga kami boleh semakin dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami Bapa, kami siap untuk datang kepadamu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini, ku ada sebagaimana ku ada. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena tercurah bagiku besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamat. Kami bersyukur Tuhan, kami hidup dalam kelimpahan-Mu, hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi
sama-sama katakan besar anugerah-Mu. Sembah Dia. Kami melihat anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Kasih setia-Mu nyata menyertai kami. Glory bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari demi hari kami melihat anugerah-Mu. Terima kasih, kami bersyukur Engkau ajaib. Tuhan, Engkau mulia, Engkau ditinggikan, Engkau setia. Glory bagi nama-Mu, glory bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan besar anugerah-Mu dalam hidupku, berlimpah kasih-Mu semakin hari Tuhan, semakin hari semakin amin. kasih, nanti Pendeta Saud yang buka kita dalam doa.
Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini, di mana sampai pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Bila ada salah dan dosa yang kami lakukan Tuhan, melalui perkataan kami, melalui pikiran kami, sikap hidup kami yang menyakiti hati Tuhan, ampuni kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, sehingga kami memperoleh berkat pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dari pertama, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ibadah boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang begitu luar biasa, yang senantiasa melimpahkan kasih setianya dan anugerahnya dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Dan saat ini saya mau mempersilakan kepada Bapak Ibu, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah lewat via Zoom, saya persilakan untuk mungkin ada yang mau membagikan kesaksian, saya persilakan. Jika tidak ada, saya akan memulai kesaksian sedikit. Saya mau berbagi bagaimana penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi. Bersyukur kalau masuk di kerjaan baru, memiliki teman-teman yang begitu baik, yang begitu perhatian. Dan saya mau membagikan di mana kalau misalnya kita mengerjakan mengerjakan materi, mengerjakan tugas-tugas kita itu kan butuh laptop ya. Nah, kalau komputer di sekolah disediakan, tapi kan berbagi juga sama guru-guru yang lain. Nah, dan bersyukur kemarin ada teman guru yang menawarkan, ya meskipun cicilan ya. Meskipun cicilan, tak mungkin bagi orang itu biasa saja. Tapi bagi saya itu bukti penyertaan Tuhan, bukti pertolongan Tuhan yang dimana masih memelihara kehidupan saya secara pribadi dalam segala aspek, khususnya dalam pekerjaan. Dimana kemarin ditawarkan oleh teman guru karena dia mempunyai saldo limit di Shopee untuk bisa mengambil laptop, dia menawarkan kepada saya. Nah, itu bisa dicicil 12 bulan. Awalnya saya ragu, mikir-mikir kan, aduh nyicil lagi. per bulan masih ragu. Nah, tapi dipikir-pikir ya namanya kebutuhan ya, pasti perlu, sangat perlu malah. Nah, singkat cerita, saya mengiyakan dan saya menerima tawaran teman guru saya. Setelah itu kami cari-cari laptop yang mana. Nah, kalau bagi saya nyari laptop yang murah, yang murah tapi bisa digunakan dan tugas-tugas saya boleh terselesaikan. Meskipun murah, tidak apa-apa, yang penting kan bisa dipakai seperti itu kan. Nah, nyari dapat. Lihat, aduh kayak unik banget laptop ini. Lihat dari gambar. Nah, udah ambil itu. Awalnya cuma berapa giga ya. Tapi pas dilihat lagi ada bonus tambahan 12 giga gitu atau berapa. Nah, itu bersyukur banget. Pertama awalnya udah mau dibeli kan, udah mau dibeli tapi nggak ada gratis ongkir. Tiba-tiba nggak tahu kenapa langsung ada gratis ongkir. Nah, puji Tuhan banget. Itu yang benar-benar tertolong banget. Setidaknya sedikit demi sedikit berkurang. Ada bonus. Nah, terus singkat cerita udah dipesan.
estimasinya itu palingan kalau tidak salah itu mulai dari mulai dari tanggal 14 diproses ya. Awal diproses itu mulai dari tanggal 14 sampai tanggal 18 gitu. Kalau nggak salah ya, aku juga lupa. Nah, tapi besoknya itu kan pesannya hari Jumat ya. Hari Sabtunya itu teman guru ngechat, Bu Indri, aduh udah diproses, ini udah dalam perjalanan, cie yang laptop baru digarain kan, karena kan memang nggak nyangka kan diprosesnya itu tanggal 14, tapi udah diproses di hari Sabtu gitu sebelum tanggal estimasinya. Nah, hari Minggunya lagi, hari Sabtu sorenya lagi bilang, Bu Indri udah nyampe di sekolah ya. Nanti kalau misalnya pulang gereja, kalau sempat, kalau penasaran ya udah ambil aja ke satpam. Nah, itu bagi saya sangat wow, karena prosesnya itu sangat cepat dan benar-benar itu menurut saya pertolongan Tuhan. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, mungkin kan orang untuk packing ngirim itu kan ada prosesnya ya, bukan cuma punya saya yang diproses, tapi ada barang lainnya. Tapi ini kan diprosesnya sangat cepat, dan itu bukti, kalau saya melihat itulah bukti penyertaan Tuhan, bukti pemeliharaan Tuhan, bukti pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang terus nyata dan berlimpah dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan bersyukur selama di Bandung Tuhan menempatkan orang-orang yang baik dalam kehidupan saya. Dimanapun saya ditempatkan, dimanapun saya berada, Tuhan selalu memberikan teman-teman, memberikan orang-orang yang begitu perhatian, yang begitu baik, sangat baik dalam kehidupan saya. Dan itu bersyukur banget. Kalau bukan karena Tuhan, siapa lagi? Kalau mengandalkan kekuatan saya sendiri ya mungkin kembali lagi, ada yang gak suka, ada yang suka, seperti itu. Tapi itulah pertolongan Tuhan, itulah penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan bersyukur untuk semuanya itu yang saya mau bagikan. Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita, nanti Tuhan yang akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Karena apa yang saya alami, meskipun terkadang saya minta di dalam doa Tuhan jawab, tapi apa yang tidak saya minta, apa yang tidak saya pikirkan, itu yang Tuhan kerjakan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Nanti selebihnya terserah Tuhan mau menuntun kita bagaimana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada lagi? Jika tidak ada, mari kita berdiri, kita mau angkat pujian, terpujilah namamu Tuhan. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk
penuh kemuliaan. ajaib dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Engkau Tuhan, Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan di mana Tuhan selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan selalu menguatkan kita dan menolong kita. Mari kita mau angkat pujian ini. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberiku pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah oh, bersama-Mu, bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Terima kasih Tuhan, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah Anugerah-Mu besar melimpah Anugerah-Mu Bapa, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Kepada hambanya saya persilakan. Mari kita berdoa. Kami datang padamu Tuhan Yesus, kami kagum Tuhan bagaimana pemeliharaan-Mu. Jika pagi ini kami bisa bangun dengan kesehatan yang cukup, sehingga kami bisa beribadah bersama. Kami yakin Tuhan bahwa pagi ini Kau ada di tengah-tengah kami. Ini memang hanya gedung, tetapi anak-anak-Mu ada di dalam gedung ini. Ini bukan punya kami, tapi Tuhan Engkau menyediakan buat kami. Sehingga setiap minggu kami beribadah, dan kami yakin Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Sebabnya Tuhan Yesus, pimpinlah dari awal sampai akhir, dan kiranya nama-Mu dimuliakan. Tolong anak-Mu ketika menyampaikan kebenaran, kiranya ini menjadi kekuatan buat kami, untuk menjalani kehidupan sepanjang hari-hari di depan. Dan kami yakin Tuhan bersama dengan-Mu, Engkau pasti memampukan kami untuk melewati fase-fase mungkin yang biasa, tetapi jika melewati fase yang berat, kami percaya bahwa Engkau pasti menemani kami. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Nah, terima kasih. Ya, saya nggak tahu bagaimana Anda melewati hari-harimu. Ya. Jadi karena saya pakai 2 kacamata, jadi yang +3 saya lepas, sekarang +5. Nah, ketika saya pertama kali masuk ke Tiranus, itu tahun 71, Pahit bawa kami praktek ke Kota Kudus. Dan ini baru pertama kali saya pergi bersama dengan tim. Naik kereta api dari Bandung dan lewat Kota Kudus. Sampai di sana, ya kami dijemput, dan waktu itu KKR-nya di GPIB. Jadi, nah ini pertama kali saya pergi. Dan pada waktu itu, waktu pulang, itu pas Lebaran. Waktu pergi, puasa, dan waktu pulang tuh Lebaran. Nah, saya sendiri boleh dibilang nggak ada uang di kantong, ya. Jadi, tapi saya berterima kasih, saya bisa beli kaos yang bagus, yang baik, ya, warna putih. Beli 3, ada 3, cuman itu saja. Jadi waktu KKR itu, yang lain pakai baju yang bagus-bagus, saya cuma pakai kaos. Tapi saya kagum dengan Pahit, dia bilang, Yopi tidak apa-apa, kamu pakai kaos juga, kamu pimpin pujian, dia bilang. Justru kalau pakai kaos lebih bagus daripada pakai baju, dia bilang begitu. Jadi saya pimpin pujian di depan. Nah, waktu pulang, naik kereta api lagi. Tetapi karena waktu itu pas Lebaran, sehingga banyak pencurian, orang naik pakai koper diambil di ini. Bukan seperti sekarang ya, mungkin ya, tapi ini dulu. Jadi boleh dibilang kami berdoa, tapi Pahit bilang jangan tutup mata, matanya dibuka. Nanti begitu kamu buka mata, lu tasnya hilang. Jadi semua doa, muji sembah Tuhan itu sambil nunggu kereta api, ya. Dan dapat tiket, cuma duduknya nggak sejajar, satu di sini, satu di sana, 2 di sana, gitu, pisah-pisah gitu. Nah, saya bilang terima kasih Tuhan, kami ada tiket. Karena cari tiket nggak gampang, dan kami punya tempat duduk. Jadi, tahu nggak? Waktu kami naik kereta, pas saya mau duduk, dulu duduknya tuh 4 orang, 2-2 begini. Ya. Salah satu kursi yang punya saya, di sebelahnya itu ada anak yang sakit dan dia sedang diinfus, dan orang tuanya bilang, Dek, kalau anak saya tidur di sini nggak apa-apa ya, Adek berdiri aja ya. Waduh, bayangkan berdiri. Tapi saya bilang nggak apa-apa, silahkan. Ya, ini kan baru belajar dari rohaniwan ya. Ceritanya ngalah lah. Cuk ya. Nah, itulah pengalaman awal. Ketika tempat duduk Anda tidak bisa duduk. Pertanyaannya, bersediakah Anda memberikan tempat itu untuk seorang yang sedang tergeletak sakit?
Ada infus loh anak kita. Dan papa mamanya di depannya. Dan minta maaf. Ya saya ngalah. Dalam hati saya, kalau begitu harusnya ya salah satu dong. Cuma saya pikir ya udahlah. Nah, bukankah kita belajar bagaimana berbagi diri? Dan itulah awal dari saya ketika menyerahkan hidup kepada Tuhan. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan atau khotbah, ada 4 ayat yang saya pakai. Mari kita lihatkan apa yang saya ingin Anda lihat pada ini. Cuma 3 menit. Silakan.
Udah kok ini. Dimulai dari awal aja. Dimatiin lampunya. Nah, cukup. Nah, dalam hidup kita, kalau kita menghadapi jalan buntu bagaimana? Jalan itu, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Teringat cerita tentang bangsa Israel waktu dikejar tentara Mesir. Di hadapan bangsa itu terbentang Laut Merah. Di belakangnya tentara Mesir dengan 600 kereta kudanya. Tidak ada jalan lain saat itu, dan bagi mereka ini adalah jalan buntu. Tetapi Musa, abdi Allah berkata, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Musa mengenal benar akan Allahnya yang tidak pernah membiarkannya sendiri tanpa jalan keluar. Maka datanglah firman Allah kepada Musa, dan engkau angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Belum pernah ada peristiwa laut terbelah, dan mungkin saat itu tidak pernah terpikir sama sekali bagaimana jalan keluar Allah kepadanya. Tetapi Allah dengan kemahakuasaannya dapat melakukan apapun untuk menyelamatkan umatnya. Ada 1001 macam cara Allah menyelamatkan umatnya, bahkan dengan cara yang mungkin tidak pernah dapat kita bayangkan. Percayalah, kita adalah umat Tuhan, Israel rohani di dalam Kristus Yesus Tuhan. Galatia 3 ayat 29 menuliskan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ibrani 2 ayat 16 kembali menegaskan, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihi, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihi. Saudara, apakah saat ini kehidupan kita sedang menghadapi jalan buntu? Mari datang kepadanya, karena Yesus berkata, akulah jalan. Datanglah kepada Tuhan dengan hati remuk, dan minta Ia bertindak untuk menciptakan jalan bagi kita, dan percayalah, Ia akan buka jalan. Berdoalah kepadanya, seperti Daud yang tertulis dalam Mazmur 89 ayat 6-7. Katanya, pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tidak ada yang tak mungkin. Di tangannya, segala keajaiban dan mujizat bisa terjadi kapan saja bagi mereka yang percaya. Amin. Ya, ini yang merangsang saya setelah lihat berapa kali. Bukankah hidup kita kadang-kadang ada di fase ini? Seperti tadi kesaksian saya ketika naik kereta api. Kami senang, walaupun tempat duduknya 2 di sini, ada 1 di sana, ada 2 lagi di sebelah sana. Sehingga kami terpisah, kalau dulu 1 deretan, sekarang terpisah. Dan yang membuat saya harus mengambil keputusan adalah
ketika tempat duduk saya ada orang, anak yang sakit tergeletak di situ. Anda bisa bayangkan tidak? Lumayan dari Kudus sampai Bandung. Pahit datang, dia bawa makanan buat saya. Yupi, kamu nggak duduk? Saya bilang, Pahit, tempat duduk saya ada anak yang sakit. Saya bilang, oh ya baguslah, dia bilang gitu. Kamu mau duduk tempat saya? Jangan, Pahit, biar Pahit aja di situ, saya bilang. Nah, bukankah kadang-kadang kita melewati fase seperti itu? Pertanyaannya adalah siapa Anda melewati? Lumayan, walaupun jaraknya dari Kudus sampai Bandung, itu bisa dihitung dengan jam. Ya. Sehingga pada pagi ini ada 4 hal yang saya mau sampaikan buat saudara, dan implikasinya ada 1 ayat. Ulangan 7 ayat 5. Ulangan 7 ayat 5. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia dan yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang kepada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Anda bisa bayangkan tidak? Ketika Tuhan bicara kepada Musa, dan dia menyampaikan sesuatu, kenapa? Karena dia mau supaya mereka tahu dan sadar bahwa siapa dia sebenarnya. Jadi waktu saya kesaksian tadi yang awal tadi, bukankah hidup kita seperti itu? Ada kalanya lancar, tapi ada kalanya tidak. Ya lumayan aja dari kota Kudus sampai ke Bandung. Lumayan. Ya kan? Tapi yang saya terima kasih adalah justru orang tuanya itu datang ke tempat saya. Dia kasih makanan buat saya. Dia bilang, Pak maaf ya, karena tempat duduk saya itu anak saya. Kau makan. Saya bilang sudah, kami sudah dapat. Sudah, cukup. Dia datang lagi, apa Bapak mau taruh di tempat saya? Enggak, biarkan saya di sini, saya bilang. Biarkan. Itu baru pertama kali saya belajar. Baru pertama kali. Jadi, bukankah hidup kita melewati fase-fase, ada yang mudah, ada yang tidak? Dan tidak terpikirkan oleh siapapun juga, termasuk saya. Karena saya pikir, itu kan tempat saya ada. Ya. Beda kalau Anda pergi ke Australia. Kalau Anda mau pergi ke kota lain, saya naik kereta juga sama Ibu Yani. Ya. Jadi kalau kita naik kereta, kita pikir kita punya tempat duduk. Enggak. Kita nggak punya tempat duduk. Kalau tiketnya itu tidak ada tempat duduknya, berdiri. Nah itu di sana. Jadi sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia. Ya, saya bersyukur bagaimana Tuhan pimpin langkah demi langkah. Ya. Dan saya mau katakan,
disertasi saya. Dulu tesis waktu saya buat itu waktu master ministry. Ternyata waktu saya belajar dulu dipindahkan karena Pak Kris bilang ini nggak berharga ini. 3 tahun belajar di Jogja. Kami diundang lagi, suruh datang. Akhirnya kami disuruh perbaiki dan saya bisa menyelesaikan doktor teologi saya. Jadi, nah nanti saya akan membagikan buku saya, nanti sedang dicetak, dan akhir bulan ini Anda masing-masing akan dapat 1 buku. Tolong doakan. Ini hadiah. Kenapa? Karena tesis itu sebenarnya adalah ketika saya melayani di lembaga rekaman Injil, banyak tantangan, tapi Tuhan itu baik. Nah, yang kedua adalah Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya, besar, selalu baru. Nah, kadang-kadang kita memikirkan, ini besoknya gimana ya? Day by day, hari demi hari, sehingga saya bersyukur. Bagaimana Anda bisa bayangkan tidak? Langkah demi langkah. Ya. Tapi Tuhan itu baik. Dia tidak pernah melepaskan Anda, tidak. Selalu baru. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Besar. Jadi saya yakinlah ketika Anda menyerahkan totalitas hidup Anda jangan meragukan Tuhan. Justru malah yang beratnya adalah bukan Tuhan. Bersediakah Anda melewati step by step-nya? Step by step. Yang ketiga adalah Mazmur 91 ayat ayat 4. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Dengan kepaknya dia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Pagar tembok. Jadi ketika saya membaca ini lagi, saya pikir gini, wah, ya kan? Bagaimana kita lihat Musa, di depannya laut, dia nggak bisa mundur, ya kan? Sedangkan pasukan yang siap untuk membunuh dia atau mengejar dia itu ada di belakang. Mau lari kemana? Nah, bukankah itu kadang-kadang kita melewati fase seperti itu? Kalau lagi enak, tenang, betul nggak? Ya kan? Tapi ketika Anda melewati fase-fase seperti itu, jangan khawatir. Saya berulang-ulang pernah menyaksikan ini. Pimpinan saya, Will Wiseman, orang Australia, dia bawa saya ke Palembang. Dia bilang, "Yup, lu pilih rumah, lu mau kontrak di mana? Kami siap bayar buat kamu." Tuh.
Saya pakai mobil cuman 350 cc. Mobilnya diambil, dibawa ke Bandung. Mertua saya yang pakai, pahit yang pakai. Saya ditaruh hardtop. Bayangkan. Cuma hardtop bensinnya. Ya kan? 1 liter itu cuma 4 atau 5 kilo, cuma itu aja. Anda bisa bayangkan? Tahu-tahunya pimpinan saya, dia pulang ke Bandung, dia tinggalkan Indonesia, selamat tinggal, dilepas saya. Bayangkan, mau makan gimana? Cuma dikirim 50.000, uang sekolah anak 90.000, berarti saya minus 40. Mertua saya pahit. Waktu itu dia lagi bangun Pusri 3 dan 4. Dia profesor ITB. Dia bangun itu, dia datang ke rumah, dia taruh duit. Saya bilang, enggak papi, bawa. Yopi, bawa, saya bilang. Bawa. Kan betul-betul bergantung. Betul belajar. 2 years. 2 tahun. Saya mau masuk dalam sekolah. Memang saya baru lulus sarjana teologi. Tapi sekarang sekolahnya sekolah yang berbeda dengan waktu saya kuliah di Tiranus. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jadi kalau saya lihat mundur ke belakang, saya aduh. Yang kasihan apa? Anak sekolah. Ya kan? Anak sekolah. Yang satu masuk SMP, yang satu SD, naik kelas 4 di sana. Jadi yang saya lihat bagaimana kita sendiri harus berani untuk tetap bertahan gitu. Dan menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Nah, dari 3 ayat ini saya berpindah ke ayat yang terakhir, yang keempat. 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13. Inilah dasar untuk Anda tetap pegang. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia tidak mungkin. Dia nggak mau lepaskan Anda, enggak. Kenapa? Karena Anda lah orang yang dipilih oleh dia. Ketika Anda percaya pada Yesus, berarti Anda lah orang yang dipilih oleh dia. Anda ditetapkan oleh dia. Nah, bagaimana Anda sendiri dapat hidup di lingkar terbatas, supaya lingkar terbatas itu bisa melihat siapa Yesus itu sebenarnya yang Anda sembah sebagai Tuhan. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Dia enggak lepaskan kita. Enggak. Nah, itu bedanya antara ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dengan kata lain apa? Negatifnya berarti berapa banyak Anda telah menyangkal dia. Berapa banyak Anda telah gagal, tapi dia tidak melepaskan Anda. Enggak. Karena kasihnya untuk kita, itu dia bersedia untuk membayar harga untuk kehidupan Anda dan
dan saya. Sebabnya bersyukurlah kita sebagai manusia biasa, kita terbatas. Saya nggak pernah bayangkan bahwa saya di usia seperti ini, akhirnya jalannya mulai susah, tapi masih bisa jalan. Bisa jalan. Kenapa? Karena tubuh saya bukan makin tidak mudah untuk jalan, karena ditabrak. Nggak kepikir buat saya, nggak kepikir. Setelah stroke, ditabrak. Tapi saya harus mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Jika kita tidak setia, Ia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, kiranya firman Tuhan untuk Anda dan saya, Anda harus bertahan supaya Anda jangan menyangkal Dia. Mari kita berdoa. Kami sadar Tuhan bahwa kami terbatas, tapi Engkau tidak. Terima kasih Tuhan untuk kami bisa melihat bagaimana hidupmu saat. Tidak ada jalan, tetapi Engkau selalu buka jalan. Engkau selalu buka jalan. Kiranya kebenaran-Mu yang kami belajar pada pagi ini, itu menolong kami untuk tetap bertahan. Di suasana seperti ini, kadang-kadang bisa menyeret kami. Tetapi Tuhan tolonglah, jangan sampai kami menyangkal Engkau, hanya karena kehidupan yang makin lama, makin tidak mudah. Tapi Tuhan tolong. Kami bersyukur bahwa pemerintah punya jaminan hanya sampai akhir tahun ini. Tetapi tahun depan fasenya lebih berat lagi. Lebih berat Tuhan. Lebih berat. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau pribadi yang setia. Dan kami berterima kasih kami ada di negeri ini, di Indonesia. Tolonglah Tuhan, mampukan kami untuk melewati fase-fase yang berat. Dan kami percaya bersama dengan-Mu, kemenangan demi kemenangan, dan sukacita demi sukacita, kami bisa melewatinya dan melaluinya. Dan kami kagum karena Engkau setia. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk pagi ini. Haleluya. Amin. Kita bersyukur kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya, tapi sebelumnya terima kasih untuk Bapak Gembala yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus terus memberkati dan menyertai kehidupan Bapak bersama dengan keluarga. Sebelum kita memberikan persembahan dengan kasih, nanti Ibu Mei yang buka kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur dan sungguh bangga memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh ditaburkan, biarlah boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh menjadi kekuatan buat kami semua Tuhan. Dan berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau memakai beliau luar biasa Tuhan. Di tengah segala keterbatasan yang dihadapi, kami percaya Tuhan Kau tetap menyertai dan memberkati hamba-Mu ini Tuhan, dan berkati keluarganya juga, pelayanannya dimanapun Tuhan. Bapak Yopi, kiranya Kau tetap memberikan kesehatan dan kekuatan Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi dan yang mungkin belum bisa memberi di hari ini. Biar kiranya kami boleh memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan, dan
biar segala yang kami persembahkan ini boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Kepada yang bertugas saya persilakan dan kita angkat pujian, Ku mau selalu bersyukur. Bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. kepada yang bertugas saya persilakan untuk membaca warta. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Terima kasih Pendeta Yopi atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kita di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Ya, ini warta jemaat ini pengharapan Minggu 14 Agustus ya. Ya, persembahan kita 1.031.000. Ya. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Yang berulang tahun, Pendeta Alex Tomino udah lewat. Ya, tanggal 5 Leonardo Simamora, tanggal 18 Agustus Ibu Anita, dan juga tanggal 18 Agustus Samuel ya, lanjutan Homing ya, yang berulang tahun Agustus ini ya. Pelayanan hari Minggu tanggal 21 Agustus bisa dibaca Ibu Mei dan juga ya. Terus ya tetap kita dengarkan Bapak Yopir di Radio Sepi setiap minggu pagi ya. Tadi membahas tentang Naaman ya, bagaimana Naaman ini adalah seorang panglima, tapi pada saat dia punya sakit kusta ya, dia harus merendahkan dirinya. Ini bisa didengar setiap minggu pagi ya. Pokok doa kita terus berdoa untuk bangsa dan negara. Nah, negara kita ini semakin hari kita terus doakan, karena diprediksi setiap tahunnya akan semakin mengalami kesusahan. Ya. Diprediksi 60 negara akan kolap katanya. Bagaimana kita terus bergantung kepada Tuhan. Nah, itu pokok doanya juga di sana hilang. Kita juga gereja, untuk gereja Menara Pengharapan kita doakan juga. Ini topik juga pelayanan Pendeta Nelson ke Kuningan tanggal 30 kemana Pak? Ke Banjar, ke ini Palalangon ya. Ya, kita doakan juga yang berulang tahun pergumulan kesehatan jemaat yang sudah lama tidak hadir, kesehatan Bapak Gembala, Ibu juga, pelayanan para hamba Tuhan, kesehatan. Ada lagi pokok doa tambahan? Kalau tidak ada, kita sama-sama berdoa
kita minta pertolongan daripada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengarkan tertanam dalam hati kami. Kehidupan kami seperti bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka sampai ke Laut Merah tidak ada jalan. Bahkan tentara Mesir telah mengejar. Di sana mereka pasti akan putus asa. Pasti tidak ada jalan keluar. Tetapi ketika tidak ada jalan keluar, Tuhan membuka jalan sehingga laut terbelah dua, sehingga bisa mereka melewati setiap rintangan, setiap masalah untuk menuju ke Kanaan. Seringkali juga kami mengalami seperti itu Tuhan. Di tengah-tengah hidup kami banyak masalah yang kami hadapi, tapi kami yakin dan percaya bahwa Allah setia. Allah tidak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami. Allah terus menolong kami dalam setiap kehidupan. Pasti di setiap jalan buntu, Tuhan senantiasa membuka jalan untuk kami Tuhan. Itulah janji bahwa terus kadang kami tidak setia, tetapi Allah setia menolong kami. Terima kasih atas firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang telah membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan umur panjang, kesehatan, dan juga kekuatan yang daripada Tuhan. Demikian juga Ibu Tuhan berkati keluarga ini sehingga mereka terus Tuhan sampai masa hidupnya terus melayani Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemimpin, terutama presiden sampai bawahannya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh memerintah negara ini dengan bijaksana. Tidak hanya mementingkan yang mayoritas, tetapi juga mereka juga peduli kepada minoritas Tuhan. Kami doakan Tuhan, sehingga negara ini terus berjuang sehingga ada kemakmuran. Walaupun di tengah-tengah krisis, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong negara Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk juga anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka Tuhan, memberkati mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi contoh dan teladan. Mereka menyaksikan hidup mereka bahwa mereka adalah surat-surat Kristus yang dapat dibaca orang lain Tuhan. Terima kasih, kami serahkan pemerintahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pada saat ini untuk juga bencana yang dihadapi oleh dunia ini, terutama Indonesia ini, di mana ada COVID. Itu juga Tuhan yang terus kami doakan supaya Tuhan juga yang menolong setiap yang kena dan juga setiap yang ditinggalkan orang-orang yang dikasihi. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan kepada mereka. Bahkan kesadaran supaya mereka datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Kami serahkan Tuhan juga perekonomian dan juga keamanan menjelang pemilu tahun 2024 ini. Kami juga berdoa, biarlah Tuhan juga yang campur tangan. Kami juga berdoa pada saat itu juga hamba-hamba Tuhan yang melayani di pedesaan, di kota. Biarlah Tuhan juga memberikan kepada mereka roh keberanian untuk memberitakan Injil-Mu. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan. Biarlah Tuhan juga mencukupkan kebutuhan mereka, bahkan keluarga mereka Tuhan berkati, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang setia hadir. Tuhan memberkati kami di tempat ini. Tuhan menolong kami, bahwa Tuhan akan memberikan setiap jalan keluar pada saat kami punya masalah, punya pergumulan. Pada saat kami sakit, Tuhan juga yang menyembuhkan. Pada saat kami merasa kesepian, Tuhan juga yang menghibur Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami. Dan juga kami doakan juga jemaat-Mu yang tidak bisa hadir. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka. Tuhan juga memberkati mereka dalam setiap pergumulan. Tuhan juga memberikan jalan keluar kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan juga jemaat-Mu yang berulang tahun. Kami berdoa Tuhan untuk
Pak Alek, dan juga untuk Leo, dan juga untuk Samuel yang akan ulang tahun, dan juga Ibu kami doakan mereka satu persatu Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam mereka nanti ulang tahun, biarlah Tuhan supaya mereka memperoleh hati bijaksana Tuhan, supaya mereka boleh menghitung-hitung hari-hari yang mereka lalui, sehingga mereka boleh semakin dekat kepada Tuhan, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Karena kami tahu bertambah usia, dan disitulah semakin dewasa Tuhan. Terima kasih, kami serahkan yang berulang tahun hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk yang sakit, Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menjamah, khususnya Michael Tuhan, kami doakan terus, biarlah sampai saat ini Tuhan, anak ini boleh menjadi saksi Tuhan, bahkan menyaksikan kehidupannya dan juga untuk kepada orang tuanya Tuhan. Kami serahkan juga dia di dalam pertumbuhan imannya. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami pada saat ini. Inilah Tuhan permohonan kami, inilah seru doa kami yang kami sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur terima kasih. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ucapkan pengakuan nama Tuhan. 1, 2, 3. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Nah, sebelum pulang saya mau beritahu bahwa akhir bulan ini buku saya yang kedua itu akan dicetak oleh Kalam Hidup. Jadi semuanya sudah selesai. Jadi harap kalian juga bisa mendapatkan buku kami yang kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu ragu-ragu. Yesus ada dalam hatimu, dialah yang memagarimu, dialah yang membimbingmu, dan dia pasti akan mensejahterakan hidup engkau. Engkau tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Jika bangsa yang terjepit saja, apa yang telah disampaikan tadi, Tuhan sudah memperlihatkan cara jalan keluar yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kiranya anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Kristus Yesus menyertai Anda dan saya hari-hari di depan ini. Engkau tidak perlu khawatir, Dia pasti menyertaimu. Haleluya, haleluya, amin. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar
Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan yang Engkau nyatakan dalam ibadah kami, di mana kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan biarlah kasih setiamu Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang akan kami lewati Tuhan, baik dalam pendidikan, baik dalam pekerjaan, baik dalam aktivitas kami. Tuhan tolong, Tuhan sertai, dan biarlah apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami buat, Tuhan jadikan buat berhasil. Dan Tuhan, kami juga menyerahkan untuk pulangnya kami dari tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau Allah yang memberkati, biarlah sukacita damai sejahtera, keselamatan yang asalnya daripada-Mu Tuhan, menjadi milik bagian dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik yang ada di Zoom, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, puji Tuhan bisa ikut di kebaktian pagi ini. Iya Bapak, selamat berhari Minggu. Salam Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.